mendengarkan kajian dan bedah buku yang akan disampaikan oleh Ustaz Felix Xiao bersama dengan Ustaz Abdul Somad LCMA. Kita patut bersyukur Allah pertemukan kita dalam forum yang mudah-mudahan forum ini Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah berkah forum kita pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Yazid Harun Nasution. Kepada Ustaz Yazid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah acara ini akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator ini seorang MC yang sangat fenomenal yang datang bersama dengan Ustaz Felix Xiao. Ya. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ustaz bernama Mas Cahyono. Oke. Kepada Mas Cahyo kami persilakan. Oke, karena masjid tidak boleh tepuk tangan, maka kalau ada yang ingin kita apresiasi, maka kita petikan takbir. Setuju? Oke, kepada Mas Cahyo kami persilahkan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para tokoh masyarakat, alim ulama, para mubaligh mubalighah, ibu-ibu yang kami hormati, calon ibu, calon bapak, para jumluwan jumluwati yang dirahmati Allah.
yang masih menantikan jodohnya maupun masih mencari jodohnya yang belum ketemu-ketemu, beberapa yang di belakang yang masih belum nikah memang wajahnya seperti banyak wajah-wajah tertolak begitu ya. Alhamdulillah. Yang mungkin belum melakukan 3B ya kalau tertolak ya, berusaha melamar, kalau masih ditolak berdoa, kalau masih ditolak bercermin ya. Kita berkaca ya. Alhamdulillah hari ini luar biasa ya, ini pesertanya membludak luar biasa. Ini mungkin kalau kita hitung ada 70.000 peserta ya, gitu ya. Karena memang hidup kita itu didampingi dua makhluk ya, ada setan, ada malaikat ya. Yang kanan biasanya identik dengan setan, kiri itu identik kanan itu identik dengan malaikat, kiri itu identik dengan setan gitu. Coba tengok kirinya ya. Tengok kirinya ya. Kelihatan siapa yang setan ya. Tapi insya Allah yang datang hari ini malaikat semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang akan mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Yang pertama, moga-moga ya, yang sudah punya momongan, sudah punya anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solehah. Moga-moga yang punya utang ya, besok pagi utangnya lunas. Nah, kelihatan yang teriakannya paling kencang ya. Kenapa? Katanya kalau wanita itu pengennya dicintai. Cinta bagi wanita, cinta bagi seorang istri itu artinya cinta itu artinya cincin dan permata. Ya. Enggak kok aku itu menikah, aku itu mencintai bukan karena cinta, tapi karena hatinya. Melihat laki-laki dari hatinya, ya. Harta dan properti ya. Atau mungkin apa? Menikah karena apa? Pandangan mata, mata uang, mata pencaharian, kira-kira ya. Nah itulah. Hari ini kita semuanya tentunya pengen mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Zaman dulu belum ada namanya Pokemon Go. Saya aja juga baru kenal gitu ya. Zaman dulu itu kalau mainnya apa aja Pak? Dulu permainannya apa aja? Patul lele, apalagi? Gobak sodor, galasin, apalagi? Wah kelereng, semuanya mainan luar ruang. Hari ini anak-anak zaman sekarang duduk HP semuanya. Maka fisiknya orang zaman dulu karena punya kebiasaan main di luar, fisiknya kuat. Masuk angin dikit, kerokan selesai. Itu orang zaman dulu. Kakek-kakek kita itu ternyata apa? Sehat-sehat luar biasa. Nah, tapi anak zaman sekarang beda. Masuk angin, cek darah. Masuk angin dikit, UGD. Anak zaman sekarang gitu. Kesandung dikit, amputasi. Itulah anak zaman sekarang. Secara fisik itu lemah. Belum lagi secara pemikiran. Kenapa? Kebiasaan mereka ternyata tidak mengarah kepada sesuatu yang menguatkan, baik menguatkan ilmu maupun menguatkan fisik mereka. Makanya banyak orang yang labil ya, apa-apa baper. Nah ini yang belum menikah itu ada istilah baper, pembawa perasaan. Apa-apa kalau ingat sesuatu baper gitu ya, itu istilah anak muda zaman sekarang. Mas beli durian mas, oh durian. Duriannya yang manis apa yang pahit? Jangan yang pahit mas. Belum kenapa? Hidup saya udah pahit gitu ya. Ya udah yang manis ya, tapi jangan manis-manis. Belum kenapa? Saya nggak perlu yang manis-manis, yang penting setia gitu ya. Beli durian baper segala macam. Makanya orang anak zaman sekarang kebiasaannya beda dengan anak zaman dulu. Lagu zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kebiasaan orang mencipta lagu itu berupa syair. Makanya lagu Ebit G. Ade itu enak sekali, didengar enak, dinyanyikan enak. Kenapa? Bentuknya syair. Contoh, boleh saya nyanyi Bu ya, sedikit saja ya. Lagu Ebit G. Ade. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Kira-kira miripnya begitulah ya. Dinyanyikan enak. Kenapa? Bentuknya syair, sentuhan jiwanya kuat. Tapi lagu zaman sekarang. Oke, coba lagu Ebit G. Ade kita puisikan ya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Enak. Coba lagu zaman sekarang, maknanya nggak ada, dinyanyikan nggak enak, dipuisikan nggak enak. Contohnya lagu apa? Ini lagunya nih. Bara bara bara, bere bere bere. Coba kita puisikan gitu ya. Kita puisikan ya. Bara bara bere. Kalau dalam bahasa Jawa opo ini gak ada maknanya. Ya. Lagunya siapa lagi? Ayu Ting Tong. Apa lagu yang Ting Tong lah ya? Sudah ada GPS, ada peta di dalam HP, tapi masih ada alamat palsu.
GPS, kemana kan? Coba lagunya Kos Plus zaman bapak-bapak. Belum ada GPS tapi alamat dimanapun ketemu. Lagunya gimana? Di sana rumahku dalam kabut biru. Rumah dalam kabut aja ketemu gitu. Padahal belum ada GPS. Maka karakter orang zaman dulu itu berbeda dengan karakter zaman sekarang. Kenapa? Karena punya kebiasaan yang berbeda. Maka Bapak sekalian, hari ini kita akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz yang cukup fenomenal, masih muda sekali. Kalau bacanya dengan saya, mungkin kalau ini kan 11-12 gitu ya. Tapi kalau saya dengan beliau itu 11-341 gitu ya. Jadi cukup jauh gitu ya. Nah, judulnya adalah How to Master Your Habits. Bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan soleh. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan yang soleh itu mengawalinya sangat berat. Tetapi bagaimana kita memulai supaya kebiasaan-kebiasaan baik itu ringan untuk kita lakukan. Maka insya Allah ya kita panggilkan saja segera kepada Ustadz kita ya, Ustadz Felix Xiao. Nah, ini berarti beliau dari Cina ya. Nah, ini sahabat. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ya kelihatan agak keras gitu ya kalau berbicara. Mungkin beliau lama di Shaolin. Ya. Alhamdulillah ini Ustadz Felix Xiao ya. Oh ternyata ada presentasinya. Ya, Bu fotonya nanti Bu ya. Kalau nanti foto dengan saya di bawah ini juga boleh ya. Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya serahkan waktu kepada Mas Felix ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah fajal al-aqidah al-islamiyyah man asasan li fikratihi wa ahkama syari'atan bi biasai a'malihi wa masdaran ya'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Allah mempersilahkan kita semua berkumpul di sini. Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah melengkapi keduanya, kesehatan dan juga kesempatan itu dengan keimanan. Dan karena itulah kita menjadi berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat kita daripada hina menjadi orang-orang yang dimuliakan karena Islam, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperkenankan keimanan ini bersarang dalam dada kita sampai dengan Allah memanggil kita. Karena Dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya senantiasa kita memohon ampun. Dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyisakan sedikit pun pada diri kita kecuali keridhoannya, hingga kita bisa dipanggil dengan jiwa-jiwa yang tenang masuk ke dalam surganya sebagai hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan melimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Maka kerinduan kita kepada beliau membuat kita senantiasa merasa bangga saat kita bisa mengingat setiap perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataannya, hingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saat kita dikumpulkan di yaumil qiyamah nanti kita boleh mengaku sebagai umat Rasulullah, lalu berada di barisan belakang Rasulullah, memasuki surga Allah untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan di surga kelak kita ditempatkan di sisi Rasulullah SAW, memeluk beliau, memandang beliau, bercengkrama dengan beliau, berkeluh kesah dengan beliau, memandang wajah Allah, dan mudah-mudahan Rasul pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku insya Allah dirahmati Allah, teman-teman yang di daerah Pekanbaru, lama sekali tidak bersua, tidak berjumpa. Dan memang sebenarnya saya berada di depan sini agak kikuk karena di sini sebenarnya guru-guru saya semua.
Alhamdulillah Allah tadi pagi mempertemukan saya dengan Ustaz Mustafa Umar. Terakhir berjumpa tahun 2014 ketika kami sama-sama pergi ke perbatasan Turki untuk menjenguk saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Lalu dengan Ustaz Abdul Somad juga sama, kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun sudah lama nggak jumpa. Alhamdulillah Allah jumpakan dalam majelis yang mudah-mudahan Allah senantiasa perintahkan malaikat-malaikat menaungi kita dengan sayapnya, duduk di antara sela-sela yang ada di antara kita, lalu kemudian ditumpuk-tumpukan oleh Allah untuk disebut-sebut di antara para penghuni surga dengan bangga. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang satu tema, yang tema ini adalah buku yang paling tidak berdalil dalam buku saya. Kenapa tidak berdalil? Karena buku saya yang pertama judulnya adalah Beyond the Inspiration. Itu isinya adalah apa pandangan saya sebelum masuk Islam, lalu kemudian masuk Islam dan melihat Islam itu secara garis besar. Buku itu diperuntukkan untuk orang-orang Muslim yang masih awam dan juga orang-orang yang baru masuk Islam. Semua yang saya tahu tentang Islam saya tuliskan dalam buku tadi, mulai dari akidah sampai dengan kematian. Lalu yang kedua, buku saya judulnya Muhammad Al-Fatih. Kenapa saya menulis tentang Muhammad Al-Fatih? Karena setiap kali saya dakwah, ada beberapa orang, ada mungkin bukan beberapa ya, hampir banyak sekali orang-orang yang mereka ini senantiasa meragukan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap remeh janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul itu tidak mungkin salah. Dan lebih-lebih sekarang kita benar-benar memerlukan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, di lain sisi memang betul Islam itu semakin meningkat orang-orang yang mau untuk belajar. Masjid-masjid semakin penuh. Dulu ketika saya datang ke majelisnya Ustaz Abdul Somad pagi-pagi bahas hadis, itu setengah pun gak nyampe. Tapi sekarang Masya Allah saya lihat di dunia media sosial itu ramai sekali bahasanya beliau. Orang-orang ramai-ramai memadati masjid. Itu memang betul. Tapi di sisi yang lain, kemaksiatan juga tidak kalah menemukan tempatnya. Gak ada sepanjang masa cerita di Indonesia ada orang non-muslim kafir lalu memimpin muslim. Betul begitu? Tapi sekarang ada, dan yang lebih parah lagi didukung oleh ulama. Ada ulama yang mendukung, lebih parah lagi begitu. Padahal sejarah zaman itu nggak begitu. Tadi saya sempat cerita sedikit dengan Ustaz Abdul Somad. Jadi kita ini semakin lama semakin parah. Dulu ketika Indonesia merdeka, pembahasan para ulama adalah kita menerapkan syariat Islam secara total, ataukah kita menerapkan Islam hanya bagi orang muslim saja. Gitu kan ya? Pembahasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pembahasannya Kiai Bagus Hadi Kusumo, itu semuanya seperti itu. Kasman Singo di Mejo, itu pembahasannya adalah apakah kita menerapkan syariat Islam secara total atau kita terapkan sebagian saja bagi muslim. Lalu kemudian selesai di situ ternyata Indonesia diterapkan syariat Islam sebagian saja. Ternyata ketika proklamasi tiba-tiba hilang. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kita berada dalam satu negara yang sama sekali gak ada Islamnya. Kemudian diperjuangkan lagi zamannya Buya Hamka, zamannya Nasir, gitu kan ya, bahwa konstitusi yang ada di negeri ini harusnya konstitusinya berlandaskan dengan Islam, Kitabullah dan Sunnah. Turun memang perjuangannya, tapi masih diperjuangkan. Walaupun nggak bisa seluruh negeri ini adalah berdasarkan syariat, minimal konstitusinya aja Islam. Ternyata kalah juga. Buya Hamka masuk penjara, gitu kan ya, lalu kemudian diasingkan dan sebagainya. Turun lagi perjuangannya. Islam sudah nggak jadi konstitusi. Pertanyaannya, boleh nggak Islam itu masih ada di negeri ini? Kan gitu kan ya. Lalu kemudian turun lagi menjadi boleh nggak Islam cuma jadi partai aja? Kemudian turun lagi, boleh nggak Islam cuma jadi pemimpin aja? Turun lagi, yang penting pemimpin kita Muslim lah. Sekarang turun lagi. Pertanyaannya sekarang, mending muslim korup atau kafir jujur? Lebih turun lagi kan ya? Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Kafir mana yang mudorot yang paling ringan? Nah, ini permasalahannya. Ini semua habits juga. Kenapa? Karena cara berpikir kaum muslimin semakin banyak dirusak. Mereka terbiasa menerima kesalahan, lama-lama mereka menganggap kesalahan itu jadi sesuatu yang benar. Itu nanti akan kita bahas kapan-kapan. Tapi hari ini saya bahas buku yang ketiga, bukan buku yang kedua, tentang janji Allah. Karena kalau kita lihat sekarang janji Allah memang perlu banget. Kenapa? Karena kalau kita melihat fakta yang sekarang, kita bakal nyerah. Tapi Allah punya janji, Islam pasti menang. Nah, yang ketiga, saya pernah ditanya begini juga. Kita janji Allah, kita tahu Allah itu janjinya pasti dipenuhi. Dan kita harus dakwah. Dan pasti
bukan ustaz, saya bukan anak kiai, saya bukan lulusan UIN, saya bukan lulusan Azhar, saya ini tidak merupakan keluarganya ustaz, tidak merupakan keluarganya ulama. Terus gimana caranya? Nah, karena itulah saya buat buku judulnya Habits. Apa artinya? Semua orang bisa jadi apapun, bisa berbuat apapun kalau dia mau. Jadi permasalahannya bukan mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau kata orang Pekanbaru, kalau kata orang Melayu, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Gitu kan ya? Masalahnya adalah mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Nah, untuk memulai tentang mau dan tidak mau ini, saya ada satu video yang artinya bisa diputar. Tahu siapa ini? Siapa ini? Tiger Woods. Tahu Tiger Woods siapa? Kan sudah saya bilang ya, hari ini kita nggak bahas dalil, nanti kita bahas film-film. Iya. Siapa yang pernah main golf? Siapa yang pernah main golf? Gak pernah ya? Saya juga gak pernah. Tapi walaupun kita gak pernah main golf, kira-kira main golf susah atau mudah? Tapi lihat dia bisa main bola itu pakai stick golf. Kira-kira kalau dia bisa kemampuannya seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia menjadi juara golf termuda. Usianya 21 tahun ketika dia menjadi juara golf termuda, dan kebanyakan orang-orang yang lain ketika juara golf umurnya 40 sampai 60 tahun. Dia mendobrak seluruh orang-orang, dan ternyata dia juara golf umur berapa? 21 tahun. Berapa banyak harta yang dia kumpulkan? Itu hartanya. Hartanya dia kumpulkan 500 juta US dollar. Berapa itu 500 juta US dollar Bapak Ibu sekalian? Banyak. Itu jawaban anak IPS biasanya banyak. Berapa 500 juta US dollar? 500 juta. Kalau 1 US dollar anggaplah 10.000, berarti belakangnya tambahin nol lagi jadi 500 miliar. 5 triliun. Jadi hartanya sekitar berapa? 5 triliun. Banyak atau enggak Bapak sekalian? 1 miliar nolnya ada berapa? Nah, itu 5 triliun gitu kan ya. Dan dia punya gaji, punya penghasilan 1 tahun 85 juta US dollar atau sekitar 850 miliar per tahun. Kalau dihitung 1 dolar 10.000. Sekarang padahal 1 dolar harganya 15.000. Ya, tapi kalau 850 miliar per tahun, artinya setiap hari dia bisa beli rumah mewah di Pekanbaru. Kan itu kan ya? Itu gajinya dia. Besar atau enggak? Besar. Keren atau enggak? Keren. Kalau gitu kita lihat lagi yang lain. Ini ada video yang lain. Ada yang suka main bola? Nih, lihat kalau ada yang suka main bola. Kalau kita lihat video-video orang main bola, itu kayaknya hebat banget ya. Coba lihat. Kayaknya bolanya ada talinya sama kakinya ya. Gak bisa lepas kan ya? Lihat. Asik ya. Kalau kita lihat orang main bola kayak begini, kayaknya kakinya punya mata gitu. Coba lihat. Apa yang kita lihat kalau orang melakukan begini? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bagi mereka biasa. Mereka nggak mikir melakukan begini. Bagi mereka, kalau kakinya sudah ketemu bola, kakinya gerak sendiri. Kenapa bisa gerak sendiri? Karena sudah biasa. Coba lihat. Nah, kalau gitu kita lagi. Itu main bola. Kelihatannya mudah, padahal susah. Tapi bagi mereka biasa. Oke, di depan ada seorang anak kecil, usianya 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih bagus daripada Bapak Ibu sekalian. Gak percaya? Coba lihat. Anak kecil 2 tahun. Umurmu 2 tahun. Kabarmu? Alhamdulillah. Salam dalam Islam. Assalamualaikum. Tuhan Allah. Allah di mana? Di sama. Tuh. Tuh. Hijrahnya Madinah. Agamamu Islam. Rukun Islam 5. 6. Pilar agama sholat. Kewajiban kita tauhid. Dosa paling parah syirik. Oh. Yang disebut maghdub alaihim Yahud waladhdallin Nasara, yang menyebabkan fitnah khalqul Quran Mu'tazilah. Ulama membantah fitnah khalqul
ayat kursi. Yang disebut zat dipakai asma. Darul karamah adalah jannah, surga. Tuh. Doa bangun tidur. Tuh. Makan minum pakai tangan kanan. Untuk siwa sunnah. Untuk tasbih bid'ah tadi. Untuk maulid bid'ah. Musik haram. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya nggak bahas hukum musiknya, saya nggak bahas hukum maulidnya, dan saya nggak bahas hukum tasbihnya. Itu bapaknya yang ekstrim kayaknya gitu kan ya. Saya nggak bahas itu ajaran bapaknya. Yang saya bahas pada hari ini, perhatiin baik-baik, anaknya usia berapa? 2 tahun. Tapi bisa bahasa Arab? Bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah berapa tahun? Sudah bisa bahasa Arab selancar dia? Pertanyaannya sederhana, dia yang pintar atau kita yang goblok? Dia yang pintar atau kita yang goblok? Kita yang goblok, dia yang pintar? Bukan. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang goblok. Dia bisa begitu karena dia orang Arab. Tapi walaupun dia orang Arab, pasti buat video begini mudah atau susah? Susah. Dan nggak mungkin ini video pertama kali yang dibuat oleh bapaknya. Betul? Pasti ada video-video yang kemarin-kemarin yang salah, yang dia lupa, yang dia salah jawab, yang dia nangis kemudian lari. Betul? Artinya adalah apa? Itu video sudah sering dibuat bapaknya. Itu hasil daripada pengulang-ulangan habits. Pelajaran pertama, Bapak Ibu sekalian, perhatiin baik-baik. Ini kunci pengajaran. Bapak Ibu sekalian, anak 2 tahun punya akal gak? Anak 2 tahun punya akal gak? Gak punya akal. Makanya anak 2 tahun itu tidak dihisap, gak punya dosa. Makanya kalau ada anak dimarahin bapak ibunya secara berlebihan, itu yang salah bapak ibunya atau anaknya? Saya pernah lihat ada anak SD kelas 4 diajak makan bapak ibunya, pergi pagi-pagi di Solo makan nasi liwet. Nah itu anaknya mati-matian mau megang airnya sendiri. Bapaknya bilang, jangan, dek, nanti tumpah. Kalau tumpah bajumu kotor gimana? Akhirnya benar, ternyata tumpah. Bapaknya bilang, benar kan kamu sih, dia bego banget sih. Yang kira-kira bego gila bapaknya atau anaknya? Ya bapaknya lah. Lalu anaknya belum punya dosa, anaknya belum bisa mikir, bisa dipahami Bapak sekalian. Artinya gini ceritanya, anak kecil 2 tahun gak punya akal, tapi bisa bahasa Arab. Ya, tapi ada orang yang punya akal, pengen banget gak bisa bahasa Arab. Bisa dipahami ya? Berarti akal bukan penyebab orang bisa bahasa Arab atau tidak. Cerdas gak cerdas bukan penyebabnya. Motivasi juga bukan penyebabnya. Apa penyebabnya? Habits atau kebiasaan. Contoh lagi kalau gitu. Karena dia kalau kita lihat yang tadi ya. Sekarang saya tanya, yang bisa baca Arab gundul angkat tangan kanan saya. Yang bisa baca Arab gundul. Oke, angkat tangan aja deh. Yang bisa baca Arab gundul. 1. Oke, sekarang saya tanya sebaliknya. Yang nggak bisa baca Arab gundul angkat tangannya. Oke, terima kasih. Nah, ini baru benar pertanyaannya kan. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang mau belajar baca Arab gundul angkat tangan? Oke, terima kasih. Anda beruntung datang ke sini Bapak Ibu sekalian. Gak percuma macet-macetan, gak percuma impit-impitan. Karena di dunia ini cuma ada satu trainer bersertifikat mengajarkan baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Siapa? Depan Anda ini. 1 menit saya bisa ngajarin baca Arab gundul. Percaya? Yakin? Oh, nggak percaya? Oke, kalau gitu kita buktiin. Oke, baca dulu. Coba baca dulu. Gak bisa ya? Gak bisa ya? Pusing ya? Yalah, yang gondrong aja gak bisa ya. Yang gondrong aja susah, apalagi yang gundul. Oke, sekarang saya akan ajarkan baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Yang mau belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit, angkat tangannya. Oke, tapi saya kasih tahu dulu, ada tumbalnya. Ada apa? Tumbalnya. Karena segala sesuatu yang instan itu pasti ada tumbalnya. Ada bacaannya, ada mantranya. Tapi harus saya kasih tahu dulu, mantra ini harus serius diucapkan benar-benar. Kalau nggak serius dan nggak yakin, bisa gila. Jadi nggak yakin jangan ikut-ikutan ya. Oke, sekarang yang yakin mau belajar mantra baca Arab dulu dalam waktu 1 menit, angkat tangannya. Yakin? Oke, ikutin mantranya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Oke, baca yang paling atas. Yang bawah. Yang bawah lagi.
baca ini karena biasa. Anda baca ini 17 kali sehari minimal, sudah seumur hidup ini baca sudah jutaan kali. Kalau masih salah, terlalu. Paham Bapak sekalian? Baca Arab gundul itu gampang kalau biasa. Pertanyaan saya, kenapa bacanya bismi bukan bisma, bismu atau busmu? Kenapa bismi? Ya nggak enaknya Ustaz kalau bismu, nggak enak aja kalau basmi gitu, nggak enak aja pokoknya. Bismi Ustaz. Nah, kenapa bismi? Karena kita sudah nggak enak kalau baca dengan cara yang lain. Catat baik-baik. Habits itu masalah biasa atau tidak biasa, masalah perasaan, bukan masalah akal. Masalah perasaan. Dia nggak lihat benar atau salah, dia cuma lihat enak atau nggak enak. Itu habits. Jadi yang dilatih itu bukan akal, tapi terus-menerus diulangi sampai bisa. Oke, kalau kita lihat, ini baru Arab gundul, Bapak sekalian. Sudah pernah baca Indonesia gundul? Sudah pernah baca Indonesia gundul? Belum ya? Indonesia gundul lebih parah loh, lebih susah loh daripada Arab gundul. Nih Indonesia gundul, baca. Bacanya apa? Bandara, bandar atau bundar? Bandara. Kenapa semuanya bacanya bandara, bukan bandar atau bundar? Padahal BMDR itu bisa bundar, bisa bandar. Gitu kan? Kenapa bacanya bandara? Ya enak aja Ustaz pokoknya. Gitu kan ya? Gak ada dalilnya. Bandara. Yang di bawah? Yang di bawah? Antum sudah di mana? Itu yang bisa baca hanya muslim. Saya pernah ngetes orang non-muslim baca ANTM itu bingung dia. Karena nggak ngerti, karena dia nggak biasa. Yang di bawah? Yang paling bawah. Saya mau langsung semuanya baca ke sana, nggak ada yang baca ke sini. Kenapa Anda bisa membedakan yang mana ke sana, yang mana ke sini dalam waktu kurang daripada 1 detik bahkan? Karena Anda sudah biasa. Coba perhatiin baik-baik. Bahasa Arab itu cuma 3 vokal, A, I, U. Kalau nggak baca A, baca I, ya baca U. Kalau tebak-tebakan 33% benar. Tapi kalau bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Kalau tebak-tebakan benarnya cuma 20%. Gitu kan ya? Artinya bahasa Arab gundul atau Indonesia gundul yang lebih parah? Indonesia gundul lebih susah. Tapi kita bisa nggak? Bisa, karena biasa. Jadi perbedaan antara bisa dengan tidak bisa adalah biasa. Oke, kita lagi. Seberapa hebat badan kita ini, tubuh kita ini dengan kebiasaan. Ini lihat Bapak sekalian, enak nggak? Nah, apalagi belum makan tadi kan ya? Enak nggak? Nah, enak nggak? Enak nggak? Enak. Tahu nggak ini apa? Ini aslinya. Nih. Jangan lama-lama ya. Oke, Bapak sekalian. Jijik nggak ketika lihat gambar tadi? Kenapa bisa jijik? Ini jawabannya. Kita berpikir, kita merasa, kita berbuat otomatis. Sekali lagi, kita berpikir, kita merasa, kita berbuat otomatis. Tergantung apa? Tergantung habits, tergantung kebiasaan. Contoh, kita berpikir itu otomatis. Nih, siapa yang baru pertama kali ketemu saya angkat tangan? Yang baru pertama kali ketemu saya. Oke, baru pertama kali ketemu ya. Berarti kita nggak pernah ketemu sebelumnya ya. Oke, walaupun begitu saya bisa mengendalikan pikiran Anda. Mentalis. Oke, gimana caranya? Nih, saya bisa mengendalikan. Bapak-bapak, nanti akan saya tanya satu pertanyaan, ibu-ibu juga. Jangan jawabnya dalam hati aja. Tapi walaupun jawabnya dalam hati, saya sudah tahu jawabannya apa. Contoh, apapun makanannya, minumannya, oke, nggak usah jawab. Semua jawabannya sama nggak? Sama. Kenapa itu yang muncul dalam kepala kita? Terbiasa, referensi itu masuk terus. Itu perhatian baik-baik. Dakwah itu ya begitu. Dakwah itu diulang-ulang terus. Dakwah itu diulang-ulang terus menerus dengan cara lain-lain. Lama-lama itu bersarang di sini. Walaupun dia kayaknya nggak dengar, tapi tetap bersarang di sini. Apa makanan yang minumannya? Nggak muncul langsung itu. Lah kenapa? Itu kekuatan namanya referensi, kekuatan habits yang diulang-ulang terus itu masuk ke sini. Penelitian mengatakan akhwat-akhwat ini perlu sekitar 19 kali dengar baru dia bisa berubah pikiran. Contoh, ada yang belum berhijab, ya, ada yang belum berhijab, dia teman-temannya berhijab semua. Kira-kira ikut hijab atau enggak? 19 kali dengar, berhijab yuk, hijab syar'i ya, oh iya, lihat lagi, yuk berhijab. Di rumah orang tua bilang, kapan mau berhijab dek? Lagi di TV lagi, berhijab itu wajib. Lama-lama dia pikir, berhijab itu bagus juga ya. Nah, itu gitu. Itu adalah habits. Nah, kalau kita lagi, habits, otomatis tergantung berpikir, merasa dan berbuat. Nah, kalau merasa gimana? Ini merasa nih. Ini gambar apa ini? Ngeri nggak lihat ini? Ngeri nggak lihat ini? Yang orang tua ngeri, karena ini antunya orang tua. Kalau Dracula orang tua lihat ngeri,
orang, isep darah orang, bunuh orang. Tapi bisa jadi orang lain gak ngeri. Orang Cina ngelihat begini, Dracula malah gak ngeri. Anak muda zaman sekarang ngelihat Dracula senang. Tergantung perasaan itu. Perasaan itu tergantung yang namanya habits. Bisa paham teman-teman sekalian? Oke, kalau gitu kita lagi. Cara berbuat juga tergantung habits. Nah, ini Dracula-nya orang Cina. Nih, cara berbuat tergantung habits. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan ya nasib. Ini ada seorang yang dia dijebak. Ini adalah jebakan Batman namanya. Nanti akan muncul gambar setan di depan layarnya. Ngomong-ngomong, kira-kira pekerjaannya apa? Kira-kira pekerjaannya apa? Ya pasti pelatih karate. Karena pukulannya sempurna sekali kan ya. Nah, kenapa? Karena gini bagus sekali. Bela diri itu melatih habits. Terus-menerus diulangi. Satu kali karate ada yang tahu satu pukulan diulangi berapa kali? Kalau pernah latihan karate diulangi berapa kali? 1000 sampai 3000 kali. Supaya kenapa? Supaya jadi supaya jadi gerakan bawah sadar. Nanti kalau berantem, gak usah diingat-ingat lagi, tangannya kan gerak sendiri. Orang berantem begitu, mana ada orang berantem mikir kan? Ini keluarin jurus ini dulu loh, kelamaan mati duluan. Maka orang berantem itu bawah sadarnya. Nah, kenapa? Karena sudah dilatih 1000 sampai 3000 kali. Itu yang namanya habits. Ngomong-ngomong, teman-teman sekalian, enak nggak kalau ngeluarin dalil itu habits? Enak nggak kalau ibadah tahajud itu jadi habits? Itu kita dalil dunia bawah sadar loh. Nggak percaya? Contoh. Siapa yang tadi pagi bangun lalu mandi? Bukan. Siapa yang tadi pagi mandi? Yang kanan, yang mandi. Yang lain nggak mandi ya? Mandi semua? Gosok gigi nggak? Sekarang saya tanya, siapa yang gosok gigi sebelum mandi? Yang kanan. Yang gosok gigi sebelum mandi? Oke, yang kanan. Sambil mandi? Serius Pak? Oh, ini baru satu yang saya dengar ya. Ini manusia perlu dilestarikan. Siapa yang sebaliknya? Mandi setelah mandi lalu gosok gigi yang kanan. Oke, sekarang saya minta kalau mau tahu kekuatan habits kayak apa, kalau yang hari ini mandi baru gosok gigi, besok ganti gosok gigi baru mandi. Yang hari ini gosok gigi baru mandi, besok ganti mandi baru gosok gigi. Rasanya gimana? Ada sesuatu yang salah ini pokoknya. Ini nggak bener ini, ada sesuatu yang nggak bener ini. Begitu kan ya? Itu kekuatan habits. Gimana kalau seandainya tahajud jadi habits? Kita merasa ada yang salah kalau seandainya kita nggak tahajud. Kita merasa ada yang salah kalau kita nggak bangun. Siapa yang pagi-pagi selalu ngidupin alarm dan bangun semenit sebelum alarmnya hidup? Sudah habits itu. Nah, kenapa? Karena sudah jadi habits. Dan habits itu susah dihentikan. Habits itu susah dihentikan. Ada orang setahun bangunnya telat, besok bangunnya pasti telat lagi. Tapi ada orang bangunnya terus-menerus jam 3. Biasanya ibu-ibu sudah tua, bapak-bapak sudah tua itu jam 3 pasti bangun. Dia nggak akan mungkin bisa tidur setelah jam 3. Itu namanya habits. Nah, kalau gitu kita lihat, habits itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus dan itu otomatis. Dan ternyata seluruh hidup kita itu kita mengandalkan otomatis itu. Kita cepatin sedikit. Nih, bapaknya habits namanya latihan. Ibunya namanya repetisi. Anaknya namanya habits. Bapaknya namanya siapa? Ibunya nama siapa? Anaknya namanya? Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Sekali lagi, bapaknya nama siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Jangan lihat ke depan. Bapaknya nama siapa? Ibunya nama siapa? Anaknya namanya? Bagus. Bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habits. Kalau sudah dikawinkan, mau kawin lari atau kawin lari atau kawin di bawah tangan, tetap aja punya anak namanya habits. Oke, kalau kita lihat, anaknya habits. Jangan naik ke atas, jangan naik ke tangga. Ingat dia sampai mati. Pokoknya nggak mau naik tangga dia. Apapun yang terjadi, pokoknya nggak mau naik tangga. Nah, ibunya bilang dari kecil, awas nak, jangan nak. Gak mau dia naik tangga. Pokoknya dia gak mau naik tangga pokoknya. Habits itu dibentuk dari kecil. Habits itu kayak kakinya meja. Pertama ada satu, dia mesti goyang. Lama-lama satu lagi. Kalau sudah 4, tambah dia datang. Artinya apa? Habits dibentuk dari kecil. Hati-hati, kita seringkali dibentuk oleh bapak ibu kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada di satu tempat orang tua yang ngomong kasar. Anaknya kira-kira ngomong kasar atau tidak? Di tempat saya tuh,
Kira-kira begini, kalau ada anak, Tong, masuk ke dalam, Tong, ngapain lu, Tong? Dasar anak setan, waduh. Berarti kalau anak setan berarti ibunya ngomong-ngomong kayak gitu kayak biasa. Nah, yang didengar sama anaknya begitu juga. Nanti besok kira-kira anaknya ngomong kasar atau tidak? Habits. Hati-hati, jangan lari-lari nanti jatuh. Nanti anaknya nggak mau lari-lari. Atau bahkan kemudian anaknya takut. Hati-hati mendidik anak. Kalau kita salah dengan habitsnya, semua bisa salah. Contoh habits orang Indonesia. Nih, suatu hari cerita tentang gunung. Suatu waktu saya pernah didatengin sama anak saya. Anak saya bawa gambar pemandangan dari sekolah. Bi, gambar pemandangan, gambar pemandangan. Kira-kira kalau gambar pemandangan gambar apa? Gunungnya berapa? Kenapa harus 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Kenapa harus 2? Tengah-tengahnya ada? Dari matahari keluar? Kiri kanan ada? Ya Allah, dari zaman pergantian sampai sekarang itu aja gambar pemandangan. Enggak Alila, jangan gambar gitu. Yuk kita gambar yang lain. Saya gambarlah begitu. Di bawah awan, di bawah di atasnya ada gunung. Dia bilang, bohong, di mana ada awan, di atasnya ada gunung. Gak mungkin, gunung kan berapi. Saya bilang, benar gak percaya? Saya klik di internet, mountain, cloud, munculnya begitu. Dia bilang, benar ya dia? Ternyata di atasnya ada gunungnya. Saya bilang, iya, loh tapi dia berapi. Lah saya bilang, di bawahnya ada roket. Nah makanya dia bisa terbang. Pertanyaan saya sederhana, saya gambar gitu dosa gak? Dosa gak? Enggak dosa. Nah kenapa gak ada yang gambar begitu? Kan gak dosa. Tapi kreativitas anak kita jalan terus. Lalu saya bilang sama dia, Alila, selama kamu pengen, selama kamu serius, kamu bisa jadi apa aja. Kalau selama kamu pengen dan selama kamu taat pada Allah, insya Allah kamu bisa. Gitu kan ya? Nah maka kita buat yang lain. Oke Alila, kalau gitu kita gambar yang lain. Gunungnya ada 4, boleh nggak? Dosa nggak? Oke, kalau di atasnya ada rumah. Nah, terus kan di atas rumah ada jalan tol. Nah, di atas jalan tol di bawahnya ada pelangi, lalu ada tumbuh-tumbuhan, ada awan di situ dan di atas awan ada pohon kelapa. Betul di situ ada orang Padang gitu kan ya. Nah, lalu kemudian ada pesawat di atas jalan tol dan ada mobil di atas awan-awan. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak kira-kira? Langsung anak saya bilang, Abi bohong, mana ada mobil yang terbang? Ada nggak mobil terbang? Tahu Harry Potter? Kita nggak bahas syiritnya ya. Yang kita bahas Harry Potter tuh dia pernah punya mobil terbang. Itu J.K. Rowling yang nulis mobil terbang. Kira-kira dia nulis mobil terbang itu sudah ada mobil terbang atau belum? Belum. Sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Sekarang permasalahannya adalah satu, bagaimana memproduksi massal mobil terbang. Yang kedua, SIM-nya SIM pilot atau SIM A. Ini gitu lah. Paham ya? Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, tergantung yang namanya habits. Bagi kalau itu kita datang gitu sekalian. Nih, habits itu seperti pemain basket. Siapa yang hobi main basket? Angkat-angkat. Tahu nggak ini apa ini? Pemain basket? Free throw. Free throw setelah diteliti, berapa kali orang melakukan free throw sehingga akurasinya 80%? Ternyata mereka dapat orang yang akurasinya 80% masuk ke dalam ring kalau dia sudah melempar sebanyak 500.000 kali. Berapa? Berarti sehari itu mesti berapa? Mesti 2.000 kali melempar. Setahun baru bisa dapat akurasi 80%. Maka setelah diteliti, orang ini diteliti, dia sudah 500.000 kali lempar, 80%. Suruh melempar 10 kali, yang masuk berapa? 10-10-nya masuk, ya karena kan akurasinya 80%. Dites lagi, matanya ditutup, lempar 10 kali, yang masuk berapa? 10-10-nya masuk, jadi gak usah melihat, nggak apa-apa. Dites lagi, tesnya ini agak porno sedikit, mohon maaf karena yang ngetes orang Amerika. Di situ dipasang gambar-gambar porno sehingga dia keras kepalanya. Suruh melempar lagi 10 kali lagi, yang masuk berapa? 10-10-nya masuk juga. Disuruh tes lagi, dia disuruh maju 2 langkah, suruh melempar, yang masuk berapa? 7 kali. Suruh mundur 2 langkah, suruh melempar lagi, yang masuk berapa? 7 kali. Dari situ orang-orang ilmuwan menyimpulkan itulah pengaruh habits. Michael Jordan yang ahli sekali dalam permainan basket, itu dia punya titik-titik yang sudah dia latih. Walaupun dia melempar sambil ngopi, masuk dia. Paham teman saya? Itu yang terjadi dalam hal habits. Kalau itu kita lihat. Nih penting, membentuk habits sama seperti membeban hutang. Anggaplah ada anak-anak main petak umpet di sebuah ladang gandum. Itu ladang gandum kalau diinjek-injek gimana jadinya? Jadinya berbekas. Ada rebah. Rebah diinjek lagi, gimana jadinya? Semakin rebah, diinjek terus. Lama-lama diinjek, apa yang terjadi tanamannya? Mati. Diinjek lagi tanahnya, apa yang terjadi? Bukan hanya hancur, tanahnya padat pak. Tanahnya keras, jadi gara-gara diinjek terus kan ya? Makanya namanya jalan
itu aja, dia makin kuat, makin mengeras, makin cepat. Awalnya mungkin 5 menit, lama-lama semenit aja selesai. Ini adalah habits. Pertanyaannya, kita kayak begini atau enggak? Kita kayak begini atau enggak? Kita persis kayak begini. Kita belajar tuh lewat pengulangan terus. Awal-awalnya baca Quran susah, lama-lama jadi mudah. Termasuk orang-orang pemerintah itu membentuk cara pikir kita itu juga dengan habits. Coba lihat, narkoba. Ketika masuk pengadilan, pakai peci, pakai baju koko, pakai jilbab, pakai cadar. Jadilah orang berpikir cadar, jilbab, baju koko itu adalah orang jahat. Kan dibentuk gitu terus, itu habits itu. Masuk terus kepala kita, masuk terus. Itu habits. Makanya di rumah saya nggak punya TV. Kenapa? Anak-anak saya pasti belajar habits yang salah. Anak-anak saya belajar habits yang jelek. Karena habits itu begitu. Nah, berapa lama bentuk habits? 30 hari. Belajar, bapaknya pelatihan, ibunya repetisi, anaknya adalah habits. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya? Kok bisa ingat? Karena dari tadi sudah diulang 10-an kali lebih. Ayat Al-Quran juga sama. Kalau diulang 30 kali, pasti nempel. Kalau nggak nempel, ulang 35 kali. Kalau nggak nempel, ulang 40 kali. Kalau nggak nempel, 50 kali. Kalau nggak nempel juga, berarti hati-hati, Anda harus pergi ke rumah sakit jiwa. Itu pasti nempel, nggak mungkin nggak nempel. Ulangi terus. Dan ada penelitiannya, ternyata memori itu daripada 30 kali dibaca satu ayat, mendingan dibelah-belah jadi 4. Harus istirahat dulu otak itu. Jadi belajar, misalnya contoh sekarang ulangi 7 kali, istirahat. Nanti zuhur 7 kali, istirahat. Nanti asar 7 kali, istirahat. Nanti maghrib 7 kali, istirahat. Mendingan daripada dirangkap jadi 1. Nah, itu penelitiannya. Maka itu adalah hafalan Quran, itu habits. 30 hari kita belajar. Contoh, kemarin Ramadan, siapa yang puasanya penuh yang laki-laki? Kalau pas puasanya penuh, 1 Syawal, makan pagi rasanya gimana? Aneh kan ya? Ini kok rasanya nggak enak. Nah, karena kita sudah habits, gitu loh. Jadi membentuk habits 30 hari cukup, tapi tidak hanya 30 hari, harus dilanjut. Nah, ini contoh misalnya, nih yang sudah habits. Bentar, ini monyet yang sudah habits, lihat. Iya. Bisa nggak begini Pak? Monyet aja bisa loh Pak. Padahal monyet nggak mikir. Lah kenapa kita nggak bisa? Gara-gara kita kebanyakan mikir. Lihat nih, yang nggak mikir justru bisa. Tuh lihat tuh. Lah, nah ini nggak mikir nih. Lihat, dia nggak mikir tapi bisa begitu tuh lihat. Nggak mikir tuh. Nih dicekek nggak bisa. Melawan dia tuh. Lihat dia sudah ban hitam. Tuh lihat tuh. Nah, dia dimain-mainin, oh nggak bisa, akurasinya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Tuh, benar. Lihat pelatihnya, sama kan? Kemampuannya maksudnya. Berpikir jelek itu habit juga. Nah, kalau kita lihat, kenapa orang-orang itu banyak nggak bisa melakukan? Karena kebanyakan mikir, tapi nggak melakukan. Kayak orang Yahudi gitu kan ya, suruh sembelih sapi, banyak mikir. Makanya nggak bisa-bisa. Contoh, pernah nggak kita pengen tahajud tapi nggak jadi gara-gara banyak mikir? Insya Allah hari ini saya mau tahajud karena saya baru dengar Ustadz itu bilang bahwa tahajud itu wah Masya Allah derajatnya tinggi. Malam-malam dia mikir, tapi kan besok bangun pagi, tapi kan besok masuk kantor, tapi kan ini kan sudah malam banget kan nanti besok aja nggak jadi karena banyak mikir. Nah kalau banyak mikir nggak jadi habitnya harus 30 hari terus menerus tanpa putus. Kalau putus balik lagi ke awal itu habitsnya. Mau lari pagi nggak jadi karena banyak mikir. Besok harus lari pagi, kolesterol saya sudah tinggi, perut saya sudah gendut. Besok lari pagi, bismillah. Besok pagi, besok aja lah. Karena banyak mikir tadi. Itu tadi masalahnya. Tidak harus mikir, tidak harus punya motivasi. Yang penting lakukan. Itu habits. 30 hari kita bentuk habits. 90 hari makin kuat. 1 tahun itu susah dihentikan. Kalau sudah 1 tahun, jadi coba minta. Kalau pengen melatih diri, bilang sama ibu bapaknya, Pak, Bu, saya pengen buat habits. Habits apa? Baca Quran insya Allah tiap hari. Tolong ingetin, pokoknya gimana cara dipaksa. Awalnya pasti gak enak. Awalnya ada yang berubah tuh gak enak. Kayak gosok gigi tadi, kalau diubah gak enak. Tapi lama-lama jadi biasa. Saya tuh dulu gak pernah pakai celana panjang pas masih non muslim. Ketika pertama kali jadi muslim pakai celana panjang begini rasanya gimana? Ribet, rasanya basah terus gitu kayak wudhu. Tapi lama-lama sekarang sendirian aja saya pakai celana panjang. Kenapa? Karena sudah habits. Oke, kalau gitu kita lihat lagi ini yang terakhir nih, habits. Badan kita itu kayak tanah kosong. Badan kita kayak tanah kosong. Kalau tanah kosong ditanamin bunga, rumputnya muncul nggak?
rumput semua. Kalau kita melatih habits memang susah, tapi yang muncul bunga, tapi jeleknya tetap ada. Tapi kalau nggak melatih apa-apa, yang muncul rumput semua. Yang terakhir, ini ada monyet yang belum latihan. Tadi kan monyet yang sudah latihan, ini monyet yang belum latihan. Lihat apa yang terjadi dulu ya. Dia punya kebiasaan buruk, langsung pingsan. Udah satu pegang-pegang. Mungkin bagi kita itu lucu, tapi Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kadang-kadang kita punya habits yang kita nggak sadar bahwa itu sudah menguasai kita. Betul atau betul? Contoh, setiap pembicara punya habits. Saya punya habits juga. Apa kata-kata yang sering saya ulangi? Apa kata-kata yang sering saya ulangi? Bukan habits. Apa yang paling sering saya ulangi? Paham kira-kira maksud saya? Itu saya ulangi dari tadi berapa kali kan itu kan ya? Ustaz Abdul Somad udah punya gitu kan ya. Dan ini teman saya Mas Cahyo ini nonton videonya Ustaz Abdul Somad ini sudah mungkin ratusan kali. Dia bisa niruin Ustaz Abdul Somad persis banget. Kenapa? Karena setiap pembicara punya habits. Ada pembicara sukanya pernah dengar? Ada yang sudah habitsnya kemudiannya banyak banget. Nah itu adalah bagian daripada habits juga. Tapi nggak ada masalah. Habits yang parah kalau habits yang jelek. Contoh, ketika melihat saudaranya pintar banget jadi kesalahan saudaranya, karena dia sudah kebiasaan. Jadi kan ya, ngelihat ada orang ada pengajiannya bagus. Alah pengajian apa sih? Itu aja dibahas. Kayak gitu, itu pintar banget dia menemukan kesalahan. Karena itu sudah jadi habits. Komentarin orang, itu bisa jadi sudah habits. Iri hati, hasad, itu habits. Maka begitu muncul, perangi. Kalau saya bisa contoh lagi iri sama orang, saya langsung kasih dia hadiah. Nah kenapa? Supaya saya nggak iri itu loh maksudnya. Itu habits, nanti lama-lama jadi habits. Tapi sebaliknya, husnudzon, memakai dalil dalam ngomong, tahajud, ibadah, berbaik sangka pada saudaranya, senyum dengan saudaranya, memberikan hadiah pada saudaranya, sedekah, itu semua habits. Kalau nggak ada habits, nggak ada ikhlasnya. Nah itulah kemudian yang namanya habits. Insya Allah nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Abdul Somad. Sekian dari saya, nanti kita sambung dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Khalid yang penjelasannya sangat pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan banget ya. Saya menikmati. Jadi ini pembicaraan beliau, gaya beliau paling pelan. Ini belum tingkat 2 gitu ya. Lebih cepat lebih lancar ya. Ya. Termasuk mungkin saya ingat ya, habit zaman dulu itu kalau pegang HP itu kan orang tua dulu gini ya. Kenapa coba? Orang zaman dulu itu kalau pegang HP gini aja. Ya, mungkin kalau gini nggak kelihatan gitu. Tapi habitnya zaman sekarang beda. Apalagi yang ibu-ibu, habit pegang HP itu gini. Ya. Mau makan kalau zaman dulu biasanya berdoa, kalau sekarang difoto, kemudian di upload gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita bicara ibu-ibu, wah masya Allah. Biasanya sering dandan. Yang punya kebiasaan dandan, bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Ya, betul ya. Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Yang sering dandan biasanya bapak. Apalagi ibu ya. Ya. Kalau bapak-bapak itu kalau mau ke masjid gampang. Mandi, jujur, selesai, sisiran, pakai peci, berangkat. Kalau ibu-ibu beda. Karena kita sudah lebih mandi, masuk kamar, ada cermin. Mulai pakai eyeshadow, blush on, maskara, lipstick, mulai pakai kerudung. Masuk ke garasi. Kalau bapak-bapak masuk garasi, biasanya apa? Manasin motor. Kalau ibu-ibu enggak, ke garasi melihat spion. Habis itu berangkat, nyeset di perempatan, lampu merah. Kalau bapak-bapak lampu merah berhenti, diam aja. Ya, ngitung 5, 4, 3, woi itu bapak. Kalau belum beda, lampu merah berhenti, set, sampingnya ada mobil Avanza. Ngaca lagi. Itulah ibu-ibu ya. Bapak-bapak kalau udah sampai masjid langsung masuk masjid. Kalau ibu-ibu biasanya enggak, biasanya berhenti dari garasi menuju ke jawab ke toilet. Iya benar. Tasnya dibuka, isinya bendol, amplas, gergaji dan sebagainya. Itulah ibu-ibu ya, kebiasaan berdandan. Makanya bedanya bapak sama ibu cuma 2 suku kata, me dan di. Kita cek. Bapak-bapak suka melihat, ibu-ibu suka dilihat. Bapak suka merayu, ibu suka dirayu. Bapak suka menggoda, ibu suka digoda. Bapak suka
ibu suka disuit-suit gitu kan. Bapak suka memukul, ibu suka betul kan? Betul kan? Ya. Makanya kita lakukan sweet-sweet itu kerjaannya apa? Laki-laki ya, ada wanita. Biasanya itu siulan di luar bulan Ramadan untuk orang-orang yang soleh, itu sering membeda. Ini siulan laki-laki di luar bulan Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, siulannya beda. Ada tajwidnya sebenarnya. Kita masuk bulan Ramadan ya. Nah, maka kemudian kita akan bedah bagaimana kemudian membangun kebiasaan yang baik. Kita disebutkan di awal tadi, habit kesolehan itu bagaimana? Mari kita sambut ya Ustadz kita. Nah, kebetulan isi laptop saya itu Ustadz Abdus Somad semuanya. Makanya tadi sampaikan saya bisa memberikan Ustadz Abdus Somad itu ya dikit-dikit. Kalau sudah ngomong huyalah, saya kira-kira gitu ya. Kira-kira itu lah. Saya senang kan ya. Kalau sudah ngomong isbal, musbil, kemudian boleh tapi tidak huyalah, itu saya senang sekali ya. Oke, kita panggil aja Ustadz Abdus Somad. Alhamdulillah. Oke. Takbir. Ya, ini dia. Alhamdulillah. Ini bulan saya. Maaf ya. Ya, silakan. Ya. Saya langsung foto. Isi flash di saya, isi saya di laptop itu hampir sebagian besar itu 70-80% itu adalah video Ustadz Abdus Somad. Karena gara-gara apa yang disampaikan beliau, alhamdulillah di komplek teman saya yang dulu apa-apa bid'ah, alhamdulillah mulai cair dan memahami indahnya perbedaan. Alhamdulillah. Moga-moga kita doakan yang Ustadz ini panjang umurnya, ya, sehat, ya, dan bisa selalu berbagi ilmu dengan kita semuanya. Amin. Ya. Begitu juga Ustadz Melik, ya. Mungkin beliau pengennya bersegera naik haji, gitu ya. Nah, naik haji itu kan berbeda panggilan Allah. Maka kita doakan moga-moga beliau segera dipanggil oleh Allah, ya. Terima kasih, ya. Oke. Kepada Ustadz Abdus Somad dipersilakan ya untuk membedah, ya, bukunya Ustadz. Silakan Ustadz.